COVID-19. Jadi di sini kita berbicara tentang masa-masa pandemi saat ini. Indonesia itu nilai investasi, nilai tukar rupiahnya, serta nilai inflasi itu sangat berpengaruh sekali dengan perekonomian Indonesia. Jadi yang pertama itu berbicara mengenai nilai tukar rupiah. Nilai tukar rupiah ini salah satunya dipengaruhi oleh faktor perdagangan. Tapi belum tentu nih nilai perdagangan itu bisa menguat. Jadi ada di situ faktor lainnya seperti investasi dari portofolio Indonesia yang dikombinasi dengan portofolio asing. Jadi dengan keluarnya uang triliunan rupiah itu akan meningkatkan nilai tukar rupiah kita ini. Saat ini di masa pandemi ini, nilai tukar rupiah kita itu sudah mencapai 14,5 bahkan 15 ribuan. Itu juga sudah dibantu oleh Bank Indonesia untuk membelinya. Nah, benar banget tuh. Tapi kan di sini kita harus seberapa besar BI itu mampu menstabilkan nilai rupiah tersebut dengan cara membeli obligasi. Perlu juga kita pikirkan bagaimana kita mendapatkan dana dari pajak di masa COVID-19 ini gitu. Sampai sekarang kita juga belum tahu gimana perkembangannya, bagaimana kita harus mendapatkannya gitu kan. Di contohnya itu semacam debit, di mana menurunnya suku bunga yang biasanya BI itu menyebutnya dengan quality risk. Nah, di sini saya mau menambah sedikit dari sisi dari sisi BI sendiri yang membeli punya pemerintah, dan juga kita bisa tiru dari debit seperti itu. Itu sangat benar sekali. Kenapa? Karena sudah diketahui BI menurunkan. Kalau Anda lihat tidak berdampak deposito pemerintah tetap 6% gitu. Deposito kan juga mengikuti LPS sebagai lagi enggak kan? Jadi sebenarnya tidak ada efektivitas yang dilakukan oleh BI. Nah, terus di sini ada sebuah pertanyaan, apalagi yang bisa dilakukan untuk menjaga nilai tukar rupiah? Karena jika dilakukan dari nasional, efeknya kemana-mana. Maka dari ada pendapat tentang nilai tukar rupiah ini? Ya, pendapat dari saya. Jadi kebetulan ada kasus jiwa saya nih. Kebetulan investor dan domestiknya itu mulai import terhadap obligasi dan saham. Mulai berpikir 2 kali juga ya. Jadi menurut saya sih kesempatan terhadap pasar domestik untuk melakukan obligasi dan saham itu harus lebih luas ya. Jadi ini sih menurut saya yang baik. Itu dalam bentuk apa? Misalnya dalam bentuk pajak. Dividen itu kan pajak, ada pajaknya. Sekarang kan pajak itu mungkin 0%. Dulu sampai orang belum mau buat beli saham. Toh sekarang obligasi udah menjadi 15%, itu pun udah ada semua di beli BI. Jadi untuk kita sekarang ini kita harus meningkatkan investor asing. Jadi kita harus meningkatkan investor asing itu bisa ditingkatkan, yang utamanya itu dampak positif bagi kita lah. Nah, itu juga salah satu cara bagaimana rupiah kita itu bisa lebih baik gitu ya. Karena kan di Indonesia ini termasuk tentang penguasaan asingnya itu cukup tinggi, dan kalau di negara lain itu pemerintahnya mau obligasi karena kebanyakan yang membeli itu kan masyarakatnya, sehingga tidak terjadi gejolak ketika jual karena rupiah. Kalau di sini kan enggak. Dan belakangan ini juga sudah mulai terlihat efeknya, walaupun terlalu kecil, mungkin juga terlalu kecil, dan belum semua masyarakat Indonesia ini terlalu aware terhadap penjualan obligasi dan saham. Kalau menurut saya sendiri perlu kedepannya dilakukan dengan berbagai cara yang insentif, tetapi cara insentifnya ini perlu dikasih untuk yang masyarakat kecil-kecilnya saja. Menurut saya pendapat dari teman kita Ira sudah bagus, tapi di sini saya ingin menambahkan pendapat saya yang misalnya penjualannya sampai dengan 100 juta, tapi yang di atas 100 juta ya, mereka mungkin seperti biasa. Jadi supaya yang nilai kecil-kecil tapi jumlahnya banyak ini bisa sepenuhnya dilakukan. Nah
yang kedua, memang dispensasi terhadap substitusi impor dan pengembangan impor yang sepenuhnya harus digarap. Tetapi karena kebanyakan dari kita nggak fokus memberikan insentif terhadap substitusi impor ke semua sektor, menurut saya tidak semuanya harus memilih yang benar-benar memang signifikan substitusi. Jadi, sedikit tambahan dari video pembahasan kami sebelumnya, saya di sini sedikit menambahkan bahwa kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk mempertahankan perekonomian Indonesia agar tetap terjaga itu juga dipengaruhi oleh salah satunya tentang kebijakan Bank Indonesia di masa pandemi ini, yaitu seperti penurunan suku bunga. Penurunan suku bunga di masa pandemi ini mencapai 500 basis point yang setara dengan 1%. Ini merupakan penurunan suku bunga terendah sepanjang sejarah Indonesia loh. Kalau menurut saya pribadi, penurunan suku bunga ini akan menjadi angin segar oleh para debitur yang ingin meminjamkan atau mengajukan kredit. Kemudian ditambah lagi dengan kebijakan Bank Indonesia menurunkan batas maksimum suku bunga dan besaran keterlambatan pembayaran. Jadi keterlambatan pembayaran kredit ini ada ruang fleksibilitasnya di sana yang bisa mentolerir tapi sampai level tertentu pastinya. Karena bagaimanapun juga kita harus memperhatikan kas keuangan perbankan. Jadi, semoga kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk tetap menjaga perekonomian Indonesia serta kebijakan-kebijakan Bank Indonesia ini mampu mengatasi dan menimbulkan efek positif bagi Indonesia untuk menjaga perekonomian Indonesia. Jadi menurut kami seperti itu beberapa pendapat mengenai kebijakan BI untuk hadapi masa pandemi saat ini. Jadi itu tidak bukan itu pasti dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti itu. Jadi demikian yang bisa kami sampaikan. Kami atas nama kelompok 2